Perkenalkan, nama saya Mawarni, NPM 1751020 dari Kampus Universitas Internasional Batam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan skripsi saya yang berjudul Analisis mengenai perlindungan hukum oleh pemerintah daerah terhadap anak jalanan di Kota Batam. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan bab 1 sampai dengan bab 3. Dan berikut slide-nya. Saya mengambil judul mengenai analisis mengenai perlindungan hukum oleh pemerintah daerah terhadap anak jalanan di Kota Batam. Seperti yang kita ketahui, Kota Batam merupakan salah satu kota yang maju di Indonesia. Kota yang maju ini juga tidak lepas dari permasalahan anak jalanan. Seperti yang kita ketahui, dapat kita saksikan juga sendiri di parkiran atau di lampu merah yang ada di Kota Batam. Masih banyaknya terdapat anak jalanan yang seharusnya mereka tidak berada di lingkungan seperti itu, karena usia seperti itu harusnya berada di lingkungan pendidikan, tetapi berbanding terbalik yang kita lihat di Kota Batam. Di daerah lampu merah sana masih banyak terdapat anak jalanan yang usianya itu masih usia untuk menempuh pendidikan, tetapi mereka malah melakukan pekerjaan untuk mendapatkan upah. Jadi seharusnya tidaklah tepat mereka berada di sana, dan alasan-alasan mereka di sana itu tidak lepas dari perekonomian dari keluarga yang buruk, sehingga orang tua mereka tidak dapat memberikan kebutuhan yang seharusnya mereka dapatkan, sehingga mau nggak mau mereka berada di jalanan untuk menuntut upah atau mencari nafkah agar dapat hidup atau bertahan hidup di Kota Batam ini. Dan sudah selayaknya pemerintah Kota Batam ini melihat adanya anak jalanan ini dan memberikan perlindungan terhadap mereka. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah saya. Rumusan masalah saya ada dua, yaitu yang pertama adalah bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah daerah Kota Batam terhadap anak jalanan di Kota Batam. Yang kedua adalah apa saja hambatan dari pemerintah daerah Kota Batam sehingga belum maksimal dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak jalanan di Kota Batam. Dan selanjutnya adalah tujuan dan manfaat penelitian. Dalam tujuan penelitian, saya akan menjelaskan mengenai memberikan sebuah pandangan atau kenyataan seperti apa bentuk dari perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah daerah Kota Batam kepada anak jalanan. Yang kedua adalah memberikan solusi akan hambatan yang didapatkan pemerintah di dalam menangani permasalahan memberikan perlindungan hukum kepada anak jalanan. Dan manfaat dalam penelitian saya yang pertama adalah dalam penelitian ini dapat diketahui bahwasan di Kota Batam masih adanya anak jalanan yang belum mendapatkan haknya yang diatur pada Perda Kota Batam nomor 2 tahun 2016. Dan yang kedua adalah kendala yang terjadi pada pemerintah daerah Kota Batam dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak jalanan dapat teratasi karena yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada anak jalanan yaitu pemerintah. Oleh karena itu, manfaat dari penelitian ini bisa memberikan sebuah solusi di dalam penanganan anak jalanan tersebut. Dan yang selanjutnya adalah bab 2. Dalam bab 2 saya akan dalam bab 2 ini yaitu tinjauan pustaka, dan saya akan menjelaskan mengenai landasan konseptual, landasan yuridis, dan landasan teori. Pada landasan konseptual, saya akan menjelaskan mengenai tinjauan pustaka perlindungan hukum, tinjauan pustaka pemerintah daerah, dan yang ketiga adalah tinjauan pustaka anak jalanan. Selanjutnya, landasan yuridis yang saya ambil adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Perda Provinsi Kepri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Perda Kota Batam Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelenggara perlindungan anak. Dan landasan teori yang saya angkat adalah teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum dari Salmon bahwa hukum bertujuan mengintegrasi dan mengkoordinasi berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dan yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai bab 3.
Pada bab 3 ini adalah metode penelitian, di mana terdapatnya jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisa data. Pada jenis penelitian terdapat metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, penelitian hukum normatif empiris. Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang kita dapatkan dari kajian perpustakaan, di mana kita dapat melihat dari pendapat-pendapat atau doktrin dari para sarjana hukum. Dan selanjutnya adalah metode penelitian hukum empiris. Metode hukum penelitian empiris itu menjelaskan metode yang bawasan hukum yang nyata itu seperti apa, bawasan undang-undang yang telah dibuat itu bagaimana diimplementasikan di lapangan. Dan yang selanjutnya adalah metode penelitian hukum normatif empiris, di mana metode penelitian hukum ini secara normatif dan dibaurkan atau ditambahkan dengan unsur-unsur empiris. Pada jenis data, terdapat bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada bahan hukum primernya, saya akan menjelaskan mengenai undang-undang, habis itu Undang-Undang Dasar 1945 dan Perda. Sedangkan bahan hukum sekunder ini saya akan mengambil dari beberapa kajian atau pendapat atau doktrin dari sarjana hukum yang ada di perpustakaan. Dan yang selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Di sini ada teknik pengumpulan data, studi kepustakaan, dan studi lapangan. Di mana studi kepustakaan saya akan mengambil bahan-bahan hukum ini atau dasar-dasarnya dari perpus yang ada seperti dari skripsi-skripsi dari kakak kelas. Dan yang selanjutnya adalah studi lapangan. Untuk studi lapangan saya akan melakukannya langsung dengan terjun ke lapangan dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan data tersebut. Dan yang terakhir adalah metode analisa data. Pada tahap ini saya akan menggunakan penelitian empiris, di mana dalam hal ini saya akan melakukan kajian langsung ke lapangan bagaimana kondisi anak jalanan di secara nyata di lapangan tersebut, dan akan saya bandingkan dengan saya akan membandingkannya dengan undang-undang yang ada sekarang ini. Jadi bagaimana penerapan dari undang-undang yang ada atau perda yang ada terhadap kondisi anak jalanan yang ada di dalam kota Batam ini. Jadi bahan dasar hukum primernya akan saya gunakan perda, undang-undang dasar, dan undang-undang. Sedangkan untuk studi kepustakaan sekundernya akan saya gunakan itu berbagai doktrin dari para sarjana. Demikianlah presentasi saya mengenai skripsi saya. Terima kasih telah menonton.